Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Hadirin tarawih Bapak-bapak sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini Allah izinkan kepada kita untuk berwajah kembali bertatap muka untuk mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah didokumentasikan oleh para sahabat, oleh para ulama-ulama hingga saat ini kita bisa menikmati. Semoga dengan berbagai macam pembelajaran ini semakin layak kita ini diaku sebagai hamba Allah, umat Rasulullah SAW. Karena banyak yang aslinya itu hamba Allah tetapi tidak layak dianggap sebagai hamba karena pencicilan. Karena di hadapan Gusti Allah nggak layak seorang hamba. Kita pengen menjadi seorang hamba yang menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari kan Rasulullah SAW beliau makan. Pas makan sambil duduk. Akhirnya dikomentari, wong makan kok kayak hamba. Ada orang yang berkomentar, wong makan kok kayak hamba. Maka Nabi mengatakan, apa ada seorang hamba yang lebih menghamba daripada saya? Jadi Nabi ketika dia komentar, kok kayak hamba, wih malah bahagia beliau. Oh, berarti udah layak jadi hamba menurut pandangan manusia. Nanti dalam bab fikih ada pembahasan keharaman kita memakan menggunakan emas dan perak, menggunakan piring ataupun gelas ataupun sendok garpu yang berasal dari emas dan perak. Kenapa? Karena itu kebiasaan orang-orang sombong. Sampai misalkan kita membuat cincin, membuat kalung, laki-laki enggak ya cincin, kalau cincin silakan membuat, tapi jangan dari emas, tetapi dari perak. Emas untuk laki-laki dari perak, bukan dari emas. Cincinnya begitu. Supaya apa? Ya supaya menghargai itu. Karena dengan kita belajar ilmu agama, kemudian kita ini layak jadi seorang hamba, status kita apapun, sebagai pegawai, sebagai rakyat, sebagai orang biasa, orang luar biasa, orang apapun, pokoknya kalau menghamba sukses, nggak menghamba nggak sukses. Sehingga suatu-waktu kita sowan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu seperti pertemuan liqaul habib wal habib, pertemuan antara kekasih dengan yang dikasihinya. Jadinya romantis, indah. Itu yang kita inginkan. Kita ulang kembali sebelum melanjutkan materi. Kemarin kudrat wirodat kita telah bahas paruh, penjelasan, ulasan. Kudrat wirodat, Allah maha berkehendak, Allah maha kuasa, Allah maha berkehendak. Seluruh makhluk ini adalah ciptaan Allah. Yang menggerakkan juga Allah. Makhluk bisa gerak sendiri, Pak? Tidak bisa. Pada hakikatnya seluruh makhluk digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, tes sekarang tes kan. Orang
berbuat taat yang gerakkan siapa? Orang berbuat maksiat yang gerakan siapa? Orang sholat, zakat, puasa, haji, ngaji, zikir, sedekah, takwa, soleh, siapa yang gerakan? Orang mencuri, berzina, menipu, membunuh orang tanpa hak, menggalimu sesama, minum khamar, mabuk-mabukan, selingkuh dan sebagainya. Siapa yang gerakkan? Allah. Memang di awal katanya yang berbuat baik yang gerakkan siapa? Oh, kan skopnya kan begitu sudah. Judulnya kan begitu. Lali betul. Ini penting S2 nih. Kenapa diulang-ulang ini penting S2 nih? Jadi kita pengen berangan-angan, kita ingin batin itu sing syar'i, sing ala tauhid. Kalau garis itu perbuatan baik itu buruk. Ya, perbuatan baik ini yang menciptakan, yang menggerakkan siapa? Allah. Terus ya. Perbuatan buruk siapa yang gerakkan? Allah. Yang menciptakan, yang gerakkan Allah. Puasa, zakat, haji, umroh, sedekah, sholat, ngaji, wiridan, apapun kebaikan yang menciptakan, yang menggerakkan Allah. Berzina, mencuri, judi, minum khamar, selingkuh, membunuh orang tanpa sebab, berbagai macam kejelekan yang menggerakkan Allah. Nah, kita ini berbicara hakikat. Kita bahas hakikat. Kalau bahas hakikat, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan Allah pula yang menggerakkan kalian. Kalau pada hakikatnya manusia nggak mampu apa-apa, yang mampu hanya Allah. Kita sholat, kita zakat, kita puasa, haji, kita nyiptakan Allah. Kita berbuat demikian juga Allah yang menggerakkan. Wong kita pengen niat ngaji pun kalau nggak digerakkan nggak bisa datang. Jadi penjenengan datang ke sini ini bukan karena kemampuan, kelonggaran, karena setelah ditata, dimusyawarahkan bisa datang, betul. Tapi nyata di panjenengan ini dikersakaken dadi wong apik teng mriki-mriki. Wa may yuridillahu bi khairin yufaqihu fid-din. La Allah niku pengen keapian marang sedherekipun kawula, monggo tiyang niku badhe dipun pahamaken kelawan agama. Jadi kalau Allah itu menghendaki kebaikan seorang hamba, maka hamba itu akan difahamkan kepada agama. Kok ada orang dipermudah untuk bisa belajar agama? Ya ini memang dikehendaki kebaikan oleh Gusti Allah. Itu harus husnul begitu. Harus husnul, harus GR. Penting, GR yang kesal itu penting. Gusti Allah ini tahu-tahu kalau aku ditakdirkan bisa belajar ilmu seperti layaknya para santri itu jadi karepe nyapa kok. Karena Allah itu apapun ceritanya jenengan itu pengen dijadikan orang baik. Mengulang mungkin harus belajar apa, terus foto, surat, berangkat tempora ya, kesel dan sebagainya, aduh lelah. Kok tetap berangkat berarti calon itu aktif. Karena memang seluruh gerak-gerik hati ini yang ada Gusti Allah, seluruh gerak-gerik pikir yang ada Gusti Allah. Ini hanya karena istri saya itu mengizinkan saya. Aslinya banyak kerjaan di rumah.
Mboten, istri panjenengan pun yang gerakkan juga Gusti Allah otaknya sehingga mengizinkan panjenengan datang ke sini. Jadi memang semua setelan dari berbagai macam zone, dari berbagai macam titik apapun mulai bentuknya akhirnya intinya ngaji. Hasil akhirnya itu kebaikan. Kan itu penting. Ayo, demikian pula nih kok keburukan. Orang itu mencuri karena hatinya digerakkan oleh mencuri. Akhirnya dia benar-benar melaksanakan pencurian itu. Orang selingkuh, orang berzina, itu hatinya memang diklik zina, dia pengen zina, jalan ke perzinahan, benar-benar melakukan zina. Itu yang gerakkan juga Gusti Allah. Stres, minum khamr, itu juga pilihannya apa? Stres, klik minum khamr, jebret, datang cari minuman, cekek gerekek, akhirnya wah, ini segera Gusti. Biasanya pun pun kalau ceritaan itu gini, mungkin badi ente ragu-raguan sak. Ini keapian sendiri Gusti Allah, keelaan sendiri Gusti Allah. Kok sisi surga sing neraka ya? Nah ini kan gitu ya. Ini kebaikan yang menciptakan adalah Allah, keburukan yang menciptakan Allah. Kemudian digerakkan untuk hal itu yang gerakkan Allah. Yang satu dimasukkan surga yang baik, yang satu dimasukkan neraka. Jawaban singkatnya adalah iradah Allah seperti itu. Apa? Iradah Allah seperti itu. Jadi murni memang Allah itu berkehendak seperti itu. Ini tendangan T terakhirnya itu. Tetapi ulama enggak hanya seperti itu, kalau memberikan beberapa penjelasan juga. Kenapa kemudian kok manusia itu mendapatkan surga, mendapatkan neraka? Memang pada hakikatnya manusia itu yang menciptakan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tetapi secara syar'i nanti saya balik betul. Tetapi secara syariat manusia itu diberi namanya ikhtiar. Bapak, ikhtiar. Bisa memilih. Di depan saya ini ada 2 minuman. Yang satu ini adalah racun, yang A racun, yang B ini adalah madu. Kemudian silakan dipilih. Apa ini? Racun, Pak. Mematikan. Yang B madu, menyehatkan. Silakan pilih. Saya kalau orang pinter milih yang mana? Pilih madu karena menyehatkan. Berarti di sini melibatkan ikhtiar saya. Dikarenakan ada ikhtiar ini loh, akhirnya di situ ada namanya syariat terutuslah Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah ngomong hakikat, ngomong syariat. Syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, wa man amila sholihah, yang berbuat baik nanti dia akan mendapatkan surga, yang berbuat buruk nanti akan mendapatkan neraka. Namanya syariat. Syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini, nanti yang berbuat baik masuknya surga, yang berbuat buruk kayaknya apa tempatnya neraka.
Yang dikenai hukum syar'i siapa? Orang-orang mukallaf. Orang-orang mukallaf yang akil, yang baligh, yang berakal dan yang baligh. Maka seluruh orang yang berakal kena syariatnya Kanjeng Nabi. Makanya dia itu bisa ikhtiar, bisa milih. Masuk Islam mau enggak? Mau. Oh iya, bagus. Sholat mau enggak? Oh iya, mau. Bagus. Taat mau enggak? Mau. Bagus. Surga. Pada akhirnya khotimah apa? Surga. Yang satu lagi, ayo. Kamu sudah akil balik, punya ikhtiar. Ditanya, ayo masuk Islam? Enggak mau. Kafir. Loh. Dakwah lagi, umur gak panjang, masuk Islam, biar mati husnul khotimah, gak mau, det gak mau, yang neraka. Jadi di balik hakikat ada syariat. Makanya penting menyatukan antara kefahaman hakikat dan syariat. Berarti kalau seseorang itu digerakkan ke arah kebaikan oleh Allah Ta'ala untuk melaksanakan syariat Kanjeng Nabi, oh ini berarti bertanda ya toh? Kalau orang yang berbuat baik, oh kayaknya nanti pada akhirku adalah surga. Orang yang berbuat buruk, oh kayaknya nanti akhirnya adalah neraka. Ini aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya adalah seluruh amalan kita itu adalah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kendati demikian, Allah memberikan yang namanya syariat, aturan. Dan aturan itu semuanya yang bawa Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada aturan mainnya. Makanya sikapnya orang beriman ketika dia dijalankan, dimudahkan untuk ketaatan, dia syukur alhamdulillah, ya Allah istiqomahkan aku dalam kebaikan ya Allah. Ketika dia itu dijalankan pada terpeleset kepada perkara yang buruk, astagfirullahaladzim, ya Allah aku khawatir kalau hal ini merupakan penjerumusan engkau kepada aku sehingga aku nanti matinya suul khotimah, astagfirullah, cepat kembali. Dan orang beriman itu apa itu namanya, kalau berbuat salah itu akan dimudahkan untuk bertaubat. Teman-teman banyak teman-teman amali itu yang dulu punya masa lalu nggak tahu macam-macam apa itu nanya sampai yang saya ada yang bertato juga tahu-tahu ngaji semangat, dan mereka itu kalau nanya menakutkan, Pak, saya ini dulu bagaimana hukum? Aduh, kalau hukum itu nggak apa ya, kalau takwa surga, nggak takwa neraka kan enak. Nah, dulu saya ini adalah, ini bagaimana hukumnya? Langsung disuruh hukumi. Saya sampaikan, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu cinta kepada hamba-hamba yang suci, yang bertaubat, yang mau mensucikan dirinya. Nah, orang itu terkadang kan supaya bisa taubat itu digerakkan dalam kemaksiatan dulu. Maka ketika ada orang digerakkan dalam sebuah kemaksiatan, kemudian dia pengen berbuat taat, mungkin ini karena kasih sayang Allah pada dia, dengan dia bertaubat sehingga Allah sayangi, cintai dia. Caranya begitu tadi. Orang mau memanah kalau ditarik ke belakang ya nggak kena loh. Padahal menarik ke belakang ini supaya kena bidikan tepat sasaran dan keren.
Jadi mundur untuk maju melejit sejauh-jauhnya. Jadi dijalankan ke tempat kesalahan untuk apa? Untuk supaya itu taubat yang setaubat-taubatnya, sehingga menjadi waliullah subhanahu wa ta'ala. Pokoknya dikasih Allah siapa? Ya para waliullah. Maka dengan kudrat dan iradatnya Allah ini, kita ini dak diduk gitu. Yo, jadi begini, Allah jadi apa? Tapi ya itu udah bisa dilihat. Kalau jalan itu adalah ketaatan, gambaran surga. Tetapi kalau gambaran itu adalah kemaksiatan, waduh, misalnya pas ngelakoni iki kayak truk sandung, pek, nonton dijabut nyawa nih, harus ada rasa begitu. Inilah yang menjadikan orang bertakwa itu selalu mengumpulkan antara harap dan takut itu seperti itu, sehingga standar amalannya standar. Lanjut. Sampai detik ini kulo harap mulai paham. Jangan tertipu dengan sikap-sikap orang yang sok-sok wali, sok-sok hakikat, tetapi nggak mau syariat. Itu harus diantisipasi supaya nggak pencot. Ada di antara hamba Gusti Allah itu yang mereka itu, Mbah, ayo kita sholat. Maaf, hati saya masih belum digerakkan Allah. Jadi ada terkadang kita ngajak orang itu, Pak, mari kita sholat. Tunggu. Oh, Allah masih belum menggerakkan saya. Kamu aja berangkat. Iya. Jadi kan soal hakikat ini. Soal hakikat adalah apa? Itu dia diberi ikhtiar, dia nggak mau menggunakan ikhtiarnya. Kenapa Pak? Ini bulan Ramadan kok nggak berpuasa? Allah belum gerakan saya. Gimana? Kita ini kan hanya hamba, Mas. Kita ini nggak buat apa-apa. Kita ini yang gerakan juga Allah. Hatiku ini belum digerakkan berpuasa, gimana ya? Ya semoga tahun depan bisa. Iya, itu kok orang nafas gimana? Enak aja. Jadi itu nafsu dia itu dilambari dengan takdir. Aslinya itu adalah nafsu dia, tetapi dia memberikan topeng dengan apa? Takdir. Yes, takdir. Kenapa kamu mencuri? Yes, takdir, Pak. Yo. Tapi itu menjadi hobi dan menjadi pekerjaan. Repot ya akhirnya. Kenapa berbuat begini? Yes, takdir sepindah loh. Yes, Gusti Allah tidak ingin ini. Aduh. Repot ini. Gak begitu. Gak begitu. Kita diberi syariat. Gunakan akal sehat kita untuk memilih yang akan menguntungkan kita dunia akhirat. Itu bukan kok hawa nafsu kita, kemudian kita landasi dengan takdir Gusti Allah. Masya Allah. Wah, ini enggak benar. Oh, tapi dia itu wali loh kan? Nggak sholat tapi dia itu wali. Walinya gimana? Ya bisa menyembuhkan orang, bisa terbang, jalan di atas air, dibacok nggak mempan. Sholat? Enggak. Tapi dia waras. Lainnya punya waras, ketungan duit waras, mangan waras, anak istri waras.
untung rugi waras, dia juga punya toko. Tapi giliran sholat enggak, kenapa? Itu enggak tahu, kan di Mekah sholat. Coba jarak antara iya, Jumatan, enggak Jumatan. Jumatan kan dan Mekah. Loh, jarak kan 6 jam ya? 4 atau 6? 4 jam. Selisihnya 4 jam. Nah kalau di sini ini duhur, di sana masih pagi, jadi masih penjumatan. Ini benar-benar loh, salah. Jadi begitu. Untuk mengukur ketakwaan itu bukan dari hal-hal yang aneh-aneh begitu, tapi sejauh mana dia mengikuti perintah, melaksanakan sunnah. Sampai di sini ada yang tanya Pak Putra Iroda. Usahanya ini menakutkan ya, bahaya. Allah yang menggerakkan kita kepada kebaikan akhirnya surga, kejelekan akhirnya neraka. Usahanya bagaimana supaya kita ini taat. Termasuk usaha itu pun juga takdirnya Gusti Allah. Itu Pak, dasarnya gitu, karena ya hakikatnya termasuk kita bisa usaha untuk bisa mencapai takwa, ini pun juga dari Gusti Allah. Kalau kita ngomong syariat, selalulah kita kondisikan hati kita di komunitas orang-orang takwa. Selalulah mengkondisikan pemikiran kita bersama pemikiran orang-orang yang lurus. Selalulah mengkondisikan diri kita di komunitas orang-orang yang suka ngajak kebaikan dan bertakwa. Itu insya Allah secara syariat begitu akan selamat kita. Kita memakai pakaian putih, Ustaz, ini ada pakaian putih tak pakai Ustaz. Ini bagaimana caranya supaya saya nggak kena endut, nggak kena peletong? Ya bergaulah dengan orang-orang yang suka kebersihan, bertempat di tempat yang bersih, selalu menjaga konsep kebersihan, insya Allah terjaga. Nah, ini semua juga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya perlu doa. Doa itu pun juga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita punya ikhtiar, kalau kita punya keinginan baik, lakukan, amalkan, jalani. Terus diamalkan, waktu mengikuti komunitas yang ada tadi, insya Allah akan selalu terbimbing nanti. Zahir bah, ini termasuk ini termasuk proses kita ini berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah untuk mencari kebaikan. Nggih, Pak. Ada satu hikayat. Ada seorang tua yang beribadah di batu, bahkan wudhunya di laut. Dia berharap surga. Terus yang satunya begal yang membunuh 99 orang, penjahat, akhirnya sampai 100. Itu bukan berharap ke neraka, tetapi hasil sebaliknya, yang penjahat ini masuk surga, yang orang beribadah di batu ini masuk neraka. Ini rahasianya gimana? Rahasianya pada kisah, Pak. Jadi kisahnya tadi harus dibaca komplit. Niku betul. Niku rahasianya itu pada kisah. Itu nanti itu pada itu kalau dalam ngajinya itu bab husnul khotimah. Jadi seperti kemarin orang yang membunuh 99 orang dibunuh. Tanya kepada seorang ulama yang ahli hikmah, Yai, saya ini bagaimana? Udah membunuh 99 orang, kira-kira bisa enggak untuk bertobat? Yang lainnya itu enggak bisa. Jos, tambah saja kira jadi 100 bisa. Yo, wis. Mosok pengen nabi kok enggak oleh ini bisa jebret ya. Nah, akhirnya ketemu dengan orang ahli hikmah. Bisa nggak yang bertobat? Oh bisa. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu cinta pada hamba-hambanya yang bertakwa, yang taubat. Caranya kamu silahkan untuk hijrah dari tempat kamu. Ini
tempat dia, ini tempat hijrah, ini domisili dia di sini, ini hijrahnya di sini. Kamu datang ke sana untuk mencari suasana baik. Nah, di tengah-tengah jalan itu mati, Pak. Ketika mati, malaikat turun rebutan, mau ngambil nyawanya, mau dimasukkan surga atau neraka, digolongkan orang baik atau buruk. Akhirnya karena di tengah-tengah ini oke, diadili. Nah, ternyata jarak antara dia dengan ini lebih dekat, ternyata dia matinya itu di sini. Satu langkah lebih dekat kepada tempat kebaikan yang dia tuju. Gara-gara itu loh, akhirnya dia masuk surga. Jadi ternyata amal di akhir ini sangat menentukan. Niatnya sudah ada, dia berjalan ke sana, kemudian antara dia dengan kebaikan itu lebih dekat jaraknya daripada dia dengan tempat dia maksiat dulu. Gara-gara ini masuk surga. Nah, kalau yang di Bali tadi itu ada kisahnya, tapi saya nggak hafal. Itu nanti pada akhirnya dia memiliki satu amalan yang tidak meridhokan Allah, akhirnya su'ul khotimah. Yaitu nanti pada akhirnya juga itu innamal amalu bil khawatim. Namanya amal itu yang dihitung adalah akhirnya. Seperti saya ceritakan, orang lari maraton itu walaupun awal di depan, tapi kalau nanti ketika mau finish kakinya ceklek, jebret, kalah dia. Makanya inilah yang menjadikan renungan para alim ulama, orang-orang sholat terdahulu sampai nangis 20 malam, nanti akhirnya gimana ya? Salah ya Pak? Sampai tadi lanjutnya gini. Kalau si penjahat tadi itu bisa dimaklumi karena menuju kebaikan. Tetapi si orang soleh ini dalam satu cerita dari banyak orang yang cerita itu endingnya bahwa orang soleh ini apa ya, dia ibadah mungkin menurut dirinya sendiri, tidak mau mencari ilmu. Mungkin rahasianya, makanya saya tanya rahasianya di mana? Apakah dia tidak mau mencari ilmu? Ada menurut ibadah menurut dirinya sendiri. Oke, begini. Dalam pandangan manusia, dia adalah abid, dia adalah alim. Dalam pandangan manusia, mau baju ini jubah, gawe jas ini itu kadem ini, kayak kopiah, jenggotan, jeruk ya ustad, ya so ngomong ilmu. Tapi mungkin dalam hatinya itu enggak karena Allah, itu juga bisa. Oke, misalkan ada seseorang yang bekerja di sebuah tempat. Secara baik bagus kerjanya. Datang tepat waktu, pulang juga demikian. Semua kerjaan beres, laporan oke, auditnya bersih semuanya. Tetapi di situ ada hal yang nggak diketahui orang umum, yang seandainya dibuka itu adalah pelanggaran besar. Maka sama dengannya juga bukan to'at begitu, itu bukan pekerja yang bagus, pekerja bejat, cuma tertutupi oleh itu tadi. Jadi kan secara zahir dia itu sujud di batu dan sebagainya sampai zaman ini kan cerita Israelian gitu. Cerita Israelian seperti itu. Karena kurangnya ilmu juga bisa. Karena ilmunya itu sangat dangkal, tetapi hanya mengandalkan ibadah saja, ibadah yang tanpa ilmu akhirnya juga ujung-ujungnya itu bukan peribadatan, namanya kemaksiatan. Ada seseorang datang mungkin langsung ke sebuah kantor, dia datang resik-resik di sana Pak, misalkan saya datang ke tempatnya Pak Arif misalnya, ke kantor beliau, datang bersih-bersih, ini kok ada kertas-kertas bercerakan, ini apa tuh? Wah, saya nggak disuruh, pokoknya ya sosok
bersih-bersih. Padahal ini adalah berkas-berkas penting. Tapi menurut saya namanya orang nggak ngerti ilmu, kertas kok berserakan di atas apa namanya, di atas meja. Ini apa ini, bersihkan aja. Terus dibakar. Pak Arif datang, gimana Ustaz? Alhamdulillah beres Pak, semuanya bersih. Astagfirullahaladzim. Itu berkas-berkas yang sudah digarap beberapa bulan itu hancur dengan satu bakaran api toh. Apa namanya ketaatan ini? Begitu apa ini? Ikramul muslimin. Yo, pret banget dengan itu sulit. Ini namanya suatu apa? Ini suatu penghinaan. Nah gitu loh ya. Jadi namanya sebuah ketaatan itu diukur bagaimana itu disiplin dalam ketaatan tersebut. Makanya di sini kita belajar ilmu supaya zahir batin kita ini selaras. Itu Bang ya. Ini kaitannya dengan rezeki ya. Kita pernah mendengar bahwasannya semua rezeki itu juga datangnya dari Allah. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana ketika kita mendapatkan satu rezeki yang mungkin kalau kita mau terbuka bisa dibilang satu rezeki yang haram, itu kira-kira bagaimana, terus untuk membersihkannya juga seperti apa? Rizki datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak. Yang kayak tadi tuh Pak, orang yang misalkan berdagang, rizkinya kan halal, gitu kan? Orang yang mencuri, berarti kan rizkinya apa? Tidak halal. Ya itu semua yang gerakan juga Gusti Allah, akhirnya dia dapat rezeki begitu. Nanti larinya ke fikih sebenarnya ini. Kalau itu rezeki yang tidak halal nanti itu, ya biasanya kalau dimakan di tubuh ini nanti bentuknya itu jadi mau sholat sulit, hatinya untuk ingat kepada Allah sulit, dikasihkan anak-anaknya nakal, dikasihkan istri-istrinya rewel, ditaruh di rumah-rumah ini hawanya panas, nggak barokah, baru dapat duit tetapi kok ternyata malah banyak yang sakit atau terkena musibah yang lebih besar lagi gitu. Nah itu sebenarnya kalau misalkan itu adalah satu perkara yang haram, ya dibersihkan. Caranya bagaimana? Kalau memang itu misalkan saya ngambil dari Pak Arif, ya tak kembalikan kepada beliau. Ini caranya. Sudah nggak tahu Pak bagaimana caranya, sudah nggak ngerti itu yang tak ambil kemarin itu mana misalkan, atau ini pun caranya itu juga datanya dari mana saya nggak tahu. Maka diberikan kepada fakir miskin, dibersihkan begitu caranya. Niatnya apa? Ini adalah sedekah milik orang yang memiliki harta tersebut. Saya hanya sebagai penyalur, hanya gitu aja. Jadi ibarat barang memang ya. Pernah mampir ke rumah saya, nah, ini loh, aslinya ya sedekah kamu, bukan sedekah saya. Saya hanya apa? Menyalurkan, semoga pahalanya kepada kamu, bukan kepada saya, karena aku nggak berhak untuk menyedekahkan. Kalau bisa dikembalikan, balik Mas. Tadi uang jujule kelebihan, misalkan begitu. Kelebihan kok 150.000 misalkan, kakean ya. Mas ngapunten, susunya kakean, kembalikan gitu. Betul kan, los halal, gitu. Atau minta halalnya. Cara membersihkannya begitu itu kan suatu kezaliman. Dengan minta ikhlasnya atau mungkin mengembalikan, kalau udah nggak terdeteksi disalurkan kepada yang lain. Niatnya untuk membersihkan diri kita, harta kita dari itu semua. Ngoten Pak. Jadi makanya ini kudu ndonga ya Allah, rezeki sing halal. Banyak nggak apa-apa ya Allah, tapi ini halal. Gitu ya. Kita doanya gimana? Ya Allah, berilah rezeki yang halal, banyak nggak masalah, yang penting halal ya Allah. Banyak nggak masalah, yang penting halal. Penting cukup ya Pak. Hanya satu derajat antara hakikat dan syariat itu tinggi mana? Terus
Bagaimana cara meyakinkan diri kita sendiri bahwa tobat kita sudah diterima sama Allah, dosa kita sudah diampuni? Derajat hakikat dan syariat tinggi mana? Jawabannya adalah itu satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Karena sebenarnya penjelasan hakikat dan syariat ini adalah asyhadu an la ilaha illallah hakikat wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ini syariat. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, yang menciptakan aku, yang gerakan aku adalah Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang membawa syariat mengenai hal haram yang harus aku ikuti. Ini satu paket. Seperti ini kita mencari ilmu, ini syariat. Syariatnya mencari ilmu adalah datang, duduk, ada yang berbicara, ada yang mendengarkan, mudzakarah, berpikir, menyimpulkan. Ini syariat. Hakikatnya kita datangkan yang datangkan Gusti Allah. Nanti hasilnya itu bagaimana, seluruh ruangan ini nggak sama, Pak. Nanti ada yang dapat full, dapat seperempat, dapat separuh, atau malah muntah, jangan muntah lah ya, nggak tahu. Nanti itu pun juga yang kadirkan Gusti Allah juga. Makanya kita tetap berbuat syariat, yakinnya kepada Allah. Kita sakit, ya minum obat, itu syariat. Hakikatnya yang menyembuhkan Allah. Kita kerja supaya apa? Dapat uang, itu syariat. Hakikatnya Allah. Banyak juga yang kerja, kita juga malah hutangnya lebih banyak daripada hasilnya, kan begitu juga ada berarti. Atau nggak perlu kerja, nggak begitu, tetap kerja. Itu syariat. Itu pertama, atau gimana? Pertama begitu. Yang kedua mengenai taubat istighfar kita telah diterima, itu tandanya apa? Oke. Sedikit kita ulas mengenai istighfar dan taubat. Istighfar ini minta ampun. Taubat ini kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara rukunnya taubat adalah lisan kita baca astagfirullahaladzim, hati kita menyesal. Terus yang ketiga, kita meninggalkan hal tersebut. Yang keempat, melakukan sebaliknya dari kesalahan tadi. Contoh, pelanggarannya meninggalkan sholat, lisannya gimana? Astagfirullahaladzim, hatinya nyesel, ya kenapa aku kok meninggalkan sholat. Yang ketiga, berarti tidak melakukan hal itu lagi. Terus yang keempat, tambal melaksanakan sholat. Seperti itu caranya. Misalkan tadi itu contohnya yang masalah rezeki tadi itu, ini kok rezeki orang lain kok tak ambil tanpa hak. Astagfirullahaladzim, istighfar. Setelah itu hatinya, loh kok begini, nggak benar. Terus yang ketiga, hak itu kita kembalikan. Yang keempat, jangan melakukan hal itu lagi. Kalau hal ini telah kita lakukan, ini kayaknya istighfar tobat kita mulai diterima Allah Ta'ala. Dulu nggak sholat, sekarang menjadi sholatnya istiqomah. Ini berarti semoga tanda dari penerimaan taubatnya Allah kepada aku. Dan itu sinyal-sinyal ketenangan itu biasanya muncul dalam diri seseorang tersebut. Ada klik, ada sinyal-sinyal positif yang alhamdulillah merasa lega, karena kayak orang terlepas dari sebuah ikatan kayak begitu. Dan itu ada pengalaman rohani begitu bagi orang-orang yang bertaubat sungguh-sungguh.
Hakikatnya yang tahu nanti di akhir dibuka blak. Oh, lagi dia memiliki orang mengkewar. Tandanya ada gitu. Saja meningkat terakhir saat Ini. Satu lagi. Ini. Di dalam hadis yang artinya sejuknya mataku di dalam sholat. Sallallahu. Tetapi kami ini sedikit sekali merasa sejuk dalam sholat. Terkadang baru pulang kerja capek gitu aja, sholat males sekali, berat sekali. Bagaimana supaya kita bisa sejuk, bisa senang, bisa enjoy, bisa menghilangkan semua itu di dalam sholat? Bagaimana? Bisa menafikan semua itu. Alhamdulillah, pertanyaan bagus. Nah ini praktiknya perlu mujahadah. Jadi gini, ini beliau ini ilmu penting nih. Semuanya udah nikah ya Pak? Sudah nikah semuanya ini? Insyaallah. Atas Sambung ya. Mungkin sing dereng mohon dicarikan. yang dicarikan aja Dua orang itu. Ketika seorang suami ketemu istri, jebret Pak kumpul, langsung jebret kumpul ngoten niku. Rasane beda karo lek direncanakan. Nanti malam jam 11 acara dimulai. Berarti mukadimahnya sarana prasarana disiapkan 1, 2, 3-nya. Nah, itu udah beda getarannya itu. Nanti jam 11. Lah, iki lagi jam 09 jamu yang diombe. Karena apa 2 jam sebelum itu diminum dulu, kemudian senam-senam kesehatan diamalkan, gitu. Enggak, ibunya juga menyiapkan apa dan apanya. Lah, itu nanti klimaksnya itu ketika jam 11 betul itu ya bener-bener kayak pengantin baru gitu. Nggak sama seperti kalau baru pulang kerja tahu-tahu Pak pokoknya ya undang bar. Loh, beda nih Pak. Ngaten nggih? Yus podo kuwi lah barang gue. Ketika seseorang baru dari satu alam, pendataan, siap komandan, ngatur sana, anu sini, nata itu, penataan situ rapat, sampai di rumah jebret, wabillahi wa Allah. Sebentar, ngopi. Apa itu? Berbeda dengan orang yang sebelumnya itu duduk manis. Astagfirullahaladzim. Merasakan aku datang ke masjid yang gerakan Allah. Aku butuh rindukan Allah. Berapa banyak teman-teman yang di luar sana di kampung ini nggak bisa duduk di masjid. Jadi aku termasuk hamba yang disukai Allah. Alhamdulillah. Ini semua bukan karena aku, tapi karena cintanya Allah yang gerakan semuanya Allah. Subhanallah, Maha Suci ya Allah. Masya Allah. Jadi dengan seperti ini akhirnya apa? Ada mukaddimah, ada persiapan ketika Allah klik is sholatnya inna sholati wa nusuki, semua sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk engkau itu sudah benar-benar klik betul dengan penuh kesadaran, penuh kefahaman, nggak ada paksaan. Begitu. Jadi termasuk yang penting adalah adanya persiapan. Ustaz, kita baru datang nanti 10 menit kemudian komat Ustaz. Bagaimana sih? Ya sebelum pulang siapkan aja Pak istighfarnya dari kantor. Astagfirullah. Dicicil bawahnya nanti begitu. Walaupun sulit sebenarnya. Tapi keadaannya begitu. Oleh karenanya penting kita ini meluangkan waktu untuk apa? Bermalam di masjid mungkin, atau kalau ada waktu kosong itu di masjid benar-benar mulai dari awal untuk mempersiapkan hal ini.
Kalau teman-teman dakwah biasanya 3 hari itu ya, itu ya maknanya ya untuk biar persiapan sebelum jam 11 tadi itu udah klik itu seperti itu. Kalau saya ambil kesimpulan maknanya Iya. bermujahadah itu termasuk bagian dari salah satu mendekatkan hubungan kepada Allah itu, Pak. Enggak Pak. Jadi bermujahadah itu termasuk tanda kesungguhan. Seperti kita datang ke kantor sebelum bel sudah datang, itu berarti itu termasuk mujahadah. Itu nanti akan menciptakan pimpinan, contoh seperti itu ya. Kok bekerja melebihi target biasanya, ini mujahadah. Ini menimbulkan kecintaan pimpinan, contoh seperti itu. Demikian pula kalau kita ini punya mujahadah daripada yang lainnya, ini menunjukkan kita ini akan dicintai oleh Gusti Allah. Nggih, enggak, bismillah. Bagaimana caranya jadi bisa membedakan antara rezeki dari takdir dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka? Rezeki dari Arah yang tidak disangka-sangka. dan rezeki. Takdir. Oh, Takdirnya harusnya segini. Rezeki yang tidak disangka-sangka. rizki yang nggak disangka-sangka itu dalam kolom takdir. Benar. Jadi semua pergerakan makhluk itu ditakdirkan Allah. Termasuk datangnya rizki yang menurut kita itu terdeteksi dan yang nggak disangka-sangka, itu semua takdir. Itu semua takdir. Contoh saya, misalkan per bulan Allah berikan 5 juta misalkan per bulan, itu deteksi setiap tanggal sekian dapat 5 juta itu misalkan. Kemudian saya datang di sini tahu-tahu makan gethuk. Ini menurut saya ini nggak disangka-sangka, tetapi yang datang nggak disangka-sangka ataupun tersangka-sangka, ini semua dalam ranah takdir Gusti Allah. Dan sebenarnya rezeki yang datangnya disangka-sangka atau terdeteksi ini pun aslinya juga nggak disangka-sangka, karena sangat mungkin berubah, sangat mungkin berubah. Wallahu a'lam. Oh, ini. Saya tanya berarti orang itu hakikatnya tinggi. Itu bisa boleh nggak? Arahnya orang hakikatnya tinggi. Hati saya belum digerakkan oleh Allah untuk keluar 40 hari. Jawabannya yang pertama adalah jawaban ini salah. Ini adalah jawaban males. Kemudian redaksinya adalah belum digerakkan. Jadi mungkin hatinya malas, redaksinya Gusti Allah disalahkan, nuduh Gusti Allah. itu penuturannya kurang tepat. Ya cuma bahasa karkun kan begitu terkadang kan, salah kaprah. Terus kemudian kita mengarani, kita memberikan satu penamaan. Oh ini orang ada hakikat. Ini sebenarnya juga tidak tepat juga sebenarnya. Yang biasa terlontar dari teman-teman yang mengatakan, oh ini ahli hakikat, ini sebenarnya adalah ya tinggi nutupi kan, jadi salah. Yes, dibahasakan begini saja. Ya kalau ngomong ya nggak tepat sebenarnya gitu. Cuma kan bab itu biasanya lebih pada menghargai pendapat orang lain. Oh ya wis, jane ngerti ki jane yo males nyalane Gusti Allah. Terus kemudian bahasane gitu. Oh, kemudian malah ditutupi pisan. Oh yo ahli takdir. Jane mboten pas. Yes. Nah mungkin clear namanya. Tetapi itu secara ilmiah bukan yang dikehendaki dalam yakin takdir, itu bukan seperti itu.
Nggih, ngoten nggih, Pak. Insyaallah monggo obrolan tadi itu dimudzakarahkan. Insyaallah banyak kebaikan manfaatnya. Monggo di renungan. Subhanallah bihamdihi. Monggo, dua-dua kita pilih.